Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 9? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan harus tetap semangat walaupun kita di semester 2 ini tetap belajar dari rumah. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang materi Ibu masih tentang transformasi. Kemarin sempat Ibu jelaskan tentang translasi dan refleksi. Materi hari ini adalah lanjutannya rotasi dan dilatasi. Jangan lupa kalian dicatat di buku catatan kalian agar kalian bisa mempelajari kembali. Selamat belajar anak-anakku semua. Sekarang kita mulai belajar. Nah, kemarin Ibu sempat menjelaskan tentang materi translasi dan refleksi. Nah, hari ini Ibu akan mempelajari atau mengajarkan kalian tentang rotasi dan dilatasi. Nah, transformasi yang ketiga ini adalah rotasi perputaran. Rotasi perputaran itu adalah transformasi yang memutar setiap titik pada suatu bidang dengan sudut dan arah tertentu terhadap suatu titik acuan. Nah, di mana rumusnya dari rotasi adalah seperti ini. Di sini ini 0 terhadap titik asal adalah 0,0. Nah, ini sudutnya sudut positif 90 derajat, berarti dia kalau positif berlawanan arah jarum jam. Jika negatif berarti searah jarum jam. Nah, di sini ada rumusnya, tinggal kalian ikut sertakan saja. Tinggal ada catatan aja, kalau positif berlawanan arah jarum jam, kalau sudutnya negatif berarti searah jarum jam. Contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh soal. Titik A 3,-4 dirotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam yang berpusat di titik asal. Berarti kalau ada kata berlawanan arah jarum jam berarti si 90 derajat itu positif apa negatif? Nah, kalau kalian jawabnya positif benar. Berarti kita lihat di sini positif 90, rumusnya adalah apa? P aksen min Y, X. Nah, di sini berarti A 3,-4. Nah, di sini kita tambahkan titik pusatnya 0,0 berarti 0. Terus di sini ditambah 90 derajat. Kenapa di positif? Karena dia kata berlawanan nih, ada kata berlawanan arah. Nah, lalu rumusnya tadi apa di sini? Positif 90 adalah A aksen min Y, X. Nah, berarti A aksen di sini berarti ini X, ini Y. Berarti Y-nya berapa di sini? Min 4. Berarti di sini ada kata min, berarti min dalam kurung min 4, X-nya adalah 3. Berarti A aksennya berarti berapa min ketemu min? Plus berarti 4,3. Nah, ini bayangan titiknya. Lanjut nomor 2. Nomor 2 itu diketahui segitiga ABC mempunyai koordinat A 1,-3, B 3,-3 dan C 2,-1. Segitiga ABC dirotasikan 270 derajat berlawanan. Nah, ada kata berlawanan arah jarum jam terhadap titik pusat. Tentukan koordinat Nah, koordinat bayangannya nih, ABC-nya. Berarti karena dia berlawanan, berarti tandanya apa? Positif, berarti yang ini. Berarti rumusnya adalah Y, min X. Berarti kita masukkan dulu. Titik A-nya berapa? 1,-3 dirotasikan terhadap titik pusat dan sudutnya 270 derajat berlawanan arah. A aksennya adalah berapa di sini? Y, min X. Berarti Y, min X. Berarti di sini X, ini Y.
Berarti A aksennya Y-nya berapa di situ? Min 3, tambahin karena min di sini plus. Di sini tambahin min. Nah, min 3, negatif 1. Sekarang yang B. Yang B-nya itu adalah 3, negatif 3. Sama rotasinya titik pusatnya 0, dirotasikannya 270 derajat. Nah, B aksennya jadinya Y-nya ini X, ini Y, berarti Y-nya min 3, X-nya karena negatif X. Karena negatif X berarti dia menjadi negatif 3. Nah, sekarang yang C. Yang C itu adalah 2, negatif 1. Berarti 0, derajatnya adalah 270. C aksennya berarti ini X, ini Y. Berarti X-nya, Y-nya berapa? Negatif 1, karena negatif X berarti ini 2, positif ketemu negatif hasilnya negatif. Nah, baru kita gambarkan ke koordinat kartesius. Nah, kita aplikasikan ke koordinat kartesius. Ingat, kalau bangun datar harus titik-titiknya harus disambungi biar terlihat itu bangunannya bentuk apa. Nah, ini A-nya kita yang pertama kita buat titik asalnya dulu atau bangun segitiga asalnya dulu. A-nya berarti 1, negatif 3. 1, negatif 3. Ini A-nya. Lalu yang B-nya 3, negatif 3. Berarti B-nya 3, negatif 3. Ini B-nya. Lalu yang C-nya itu 2, negatif 1. C-nya itu berarti 2, negatif 1. Ini C-nya. Berarti kita sambungkan. Ingat ya, disatukan. Nah, lalu kita rotasikan 270 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, ini sudah diketahui nih ya. Kita tinggal masukkan negatif berapa tadi? Negatif 3, negatif 1. Negatif 3, negatif 1 itu A-nya. Lalu negatif 3, negatif 3. Negatif 3, negatif 3 ini B-nya. Lalu min 1, min 2 itu C-nya. Min 1, min 2 ini C-nya. Ini A aksen, B aksen, ini C aksen. Nah, ini kita gabungin. Nah, ini hasilnya seperti ini. Dibalik karena kan diputar berlawanan, berarti di sini. Ini juga sama diputar berlawanan. Ini pun diputar berlawanan. Nah, kalau searah jarum jam seperti ini. Ya, kalau searah jarum jam itu dia hasilnya tandanya adalah tanda derajatnya negatif. Ya. Ini contoh soal nomor 2 yang didilatasi. Nah, lanjut ke materi tentang maaf ya, ini rotasi, mohon maaf. Rotasi. Maaf Ibu, penempatannya malah dilatasi tempatnya. Ini rotasi ya, ini dirotasi. Ya. Lanjut kita ke materi dilatasi. Nah, kita lanjut ke materi tentang dilatasi. Dilatasi itu adalah transformasi yang mengubah ukuran setiap titik pada suatu bidang akibat perkalian dengan suatu faktor skala terhadap titik acuan. Nah, ini rumusnya. Px, Y, 0, ini titik pusatnya 0, faktor skalanya berapa, nanti P aksen rumusnya Kx, Ky. Nah, contoh soalnya kita langsung saja.
Diketahui titik L min 6,4 didilatasi dengan pusat 0,0 dan faktornya skalanya adalah ini. Nah, min 5/4. Tentukan bayangan titik L. Nah, berarti kita cari dulu. Ini kan L-nya adalah min 16,4. Berarti ini X, ini Y. Didilatasikan min 5/4. Berarti rumusnya L aksen K kali X, K kali Y. Nah, berarti boleh kita tulis seperti ini dulu. Cari L aksennya berarti K kali X. Berarti K-nya min 5/4 dikali negatif 16. Min kali min plus ya. Ini kita coret jadi hasil plus. 16 bagi 4 hasilnya 4, berarti 5 kali 4 hasilnya 20. Nah, sekarang KY-nya. KY-nya itu sama dengan min 5/4 dikali 4, berarti 4 bagi 4 1, hasilnya min 5 kali 1 hasilnya min 5. Berarti di sini dapatlah X, Y-nya adalah L aksennya adalah 20, negatif 5. Nah, seperti itu kalau dilatasi perkalian ya. Lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 itu adalah diketahui bayangannya dan titik asalnya sudah diketahui, tapi faktor skalanya yang belum diketahui. Berapa nilai K-nya? Nah, tadi Q sama dengan min 6,4. Nah, di sini dilatasinya 0, K. Berarti K-nya yang kita cari. Q aksennya berarti sudah ketahui 8, min 12. Tadi rumusnya apa ini? KX kali KY, ya kan? Nah, berarti ini X-nya, ini Y-nya. Berarti kita cari nih KX sama dengan ini min 16. X-nya kita masukkan di sini. Min 16. 6. Nah, ini X-nya 8, berarti 18 ya. Berarti nah, ini bukan min 6 ya, tapi 18. Jadi X-nya kita masukkan ya dari sini. Min 6 K, berarti 18. K sama dengan 18 bagi min 6, berarti K-nya adalah 18 bagi 6, 3. Min ketemu plus, min 3. Nah, ini juga sama. KY sama dengan hasilnya adalah negatif 12. Y-nya berapa di sini? 4. Berarti 4K sama dengan min 12. Berarti K sama dengan min 12 bagi 4. Berarti hasilnya adalah negatif 3. Nah, ini sama, berarti nilai K-nya adalah min 3. Nah, itulah contoh soal nomor 2. Nah, sekarang nomor 3. 2,0, K-nya, L-nya 3,0, M-nya 3,2, N-nya 2,2. Bentuknya adalah persegi panjang KLMN. Nah, faktornya skalanya 2. Nah, kita seperti lagi kayak contoh soal nomor 1. Nah, sekarang kita K 2,0 didilatasikan titik pusatnya 0, faktor skalanya 2. Tadi rumusnya apa? KX kali KY. Nah, berarti boleh dijadiin gini dulu. KX berarti K-nya 2 kali nih X-nya 2 sama dengan berapa? 4. Nah, KY-nya berarti faktor skalanya 2 kali Y-nya adalah 0. Berarti 0. Berarti 2 kali 0, 0. Berarti dapatlah K aksennya adalah 4,0. X-nya 4,
Y-nya 0. Y aksennya, ini aksennya, ini Y aksennya. Nah, sekarang yang L. Yang L berapa L? 3,0. Sama kayak tadi 0,2 KX, berarti X-nya 3 kali 2 sama dengan 6. KY-nya adalah berapa? K-nya 2, Y-nya 0, berarti 0. Berarti L aksennya adalah berapa? L aksennya adalah 6,0. Berarti ini X aksennya, ini Y aksennya. Nah, sekarang cari M. M-nya itu 3,2. Sama kayak tadi, dilatasinya 0,2. Berarti M aksennya dapat berapa nih? Oke, kita coba lagi. KX, K-nya 2 kali X-nya 3. Jadi hasilnya 6. Lalu KY-nya berapa? K-nya 2, Y-nya 2, berarti 4. Berarti jawabannya adalah bayangannya 6,4. KLMN, berarti N sekarang. N-nya berapa? 2,2. Nah, mata kayak tadi dilatasinya. KX-nya 2 kali 2 sama dengan 4. KY-nya juga sama, 2 kali 2 sama dengan 4. Berarti N aksennya, berarti dia berapa? 4,4. K-nya, K aksennya bayangannya 4,0, L aksennya 6,0, M-nya adalah M aksennya 6,4. N-nya adalah N aksennya 4,4. Nah, kita aplikasikan ke koordinat kartesius ya. Kita coba dulu yang ini, yang K-nya adalah 2,0, berarti K-nya 2,0. Ini K-nya. Maaf ya, tadi Ibu salah penempatan. Ini K-nya. Lalu L-nya adalah L asalnya 3,0. L asalnya 3,0. Lalu M-nya itu 3,2. L-nya ini L. Ini 3,2. Ini M. Lalu si N-nya adalah 2,2. N-nya adalah 2,2. Nah, ini kita gabungin. Bentuknya adalah persegi panjang. Lalu didilatasikan, faktor skalinya adalah 2. Nah, kita lihat K aksennya berapa? 4,0. Nah, lalu yang L-nya 6,0. Nah, lalu M-nya 6,4. Lalu N-nya 4,4. Ini K aksen, ini L aksen, ini M aksen, ini N aksennya. Lalu digabungin. Nah, kalau dilatasi itu kan antara dia pembesaran atau perkecilan. Kalau perbesaran berarti dia lihat perbesarannya itu, ini yang awal, ini difaktorkan 2, berarti lebih besar. Nah, lebih besar, bayangannya lebih besar dari yang bilangan aslinya. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan sama Ibu, bisa kalian komunikasikan langsung. Sebelumnya Ibu ucapkan banyak terima kasih. Kalau ada yang kekurangan, mohon maaf ya. Bisa langsung komunikasi ke Ibu. Tetap semangat belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.